AND, OR, dan XOR. AND atau konjungsi, OR atau disjungsi, atau disebut juga dengan inclusive OR ya. Sedangkan XOR adalah exclusive OR. Jadi kita lihat dulu bagaimana karakteristik dari masing-masing operator atau konektor logika ini. Jadi untuk melihatnya kita buat tabel kebenaran. Jadi cukup dengan dua buah variabel atau pernyataan di sini P dan Q ya. Jadi kita isi nilainya bisa false false, true true. Kemudian untuk Q false true, false true. Kemudian kita mulai dari konjungsi atau AND. Jadi notasinya P dan Q ya. Jadi seperti ini untuk yang AND ya. False dan false, false and false itu hasilnya adalah false. False and true hasilnya adalah false. True and false hasilnya adalah false. True and true hasilnya adalah true. Kemudian kita lanjutkan untuk yang OR. P OR Q. False or false hasilnya adalah false. False or true hasilnya adalah true. True or false hasilnya true. True or true juga hasilnya true. Kemudian yang ketiga adalah exclusive OR. Notasinya P XOR Q di sini. False XOR false hasilnya adalah false. False XOR true hasilnya adalah true. True XOR false hasilnya adalah true juga. Kemudian true XOR true hasilnya adalah false. Jadi kita lihat dulu antara XOR dan OR, ini hampir sama. Perbedaannya ada di baris terakhir, yaitu ketika kedua proposisi bernilai true. Ketika keduanya bernilai true, untuk yang OR, dia bernilai true, sedangkan XOR bernilai false. Jadi di sini kata kuncinya ada pada eksklusif ya. Dia sifatnya eksklusif. Jadi sesuatu yang eksklusif itu berarti sifatnya dia terbatas ya. Kalau dia jumlahnya banyak, dia sudah tidak eksklusif lagi. Jadi dia hanya bernilai true jika hanya ada satu proposisi yang bernilai true. Jika ada proposisi lain yang bernilai true, maka dia akan bernilai false. Jadi dia sudah tidak eksklusif lagi ketika ada yang lain yang bernilai true juga. Jadi dia bernilai true ketika dia eksklusif ya. Jadi dikatakan dia eksklusif OR. Sedangkan untuk yang OR, dia bernilai true jika minimal ada satu proposisi yang bernilai true. Dia akan bernilai true. Sedangkan untuk yang konjungsi atau yang AND, dia akan bernilai true jika semuanya bernilai true. Sedangkan jika ada yang false, maka dia akan bernilai false ya untuk yang konjungsi. Ini contohnya ya, kita akan memodelkan suatu pernyataan di sini. Jadi dalam matematika kita bisa menggunakan simbol-simbol untuk mewakili suatu pernyataan atau statement atau proposisi ya. Jadi di sini ada statement saya mengenakan jam tangan hitam. Ini kita misalkan dengan simbol P. Kemudian pernyataan kedua, saya tidak mengenakan jam tangan. Ini kita simbolkan dengan simbol Q ya. Kemudian dari dua proposisi ini adalah proposisi-proposisi yang sifatnya primitif ya. Ini proposisi primitif ya. Karena dia hanya berisi satu pernyataan saja ya. Kita bisa gabungkan dua proposisi ini dengan menggunakan konektor logika ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan konektor konjungsi ya, dan AND ya.
Jadi di sini saya mengenakan jam tangan hitam. Ini adalah P sebenarnya ya. Ini adalah P. Kemudian dan saya tidak mengenakan jam tangan. Ini adalah Q. Kemudian konektornya atau operatornya di sini dan ya. Itu artinya adalah konjungsi. Sehingga bagaimana pemodelan matematika pernyataan di atas? Ini sama dengan kita tuliskan P dan Q. Ini adalah suatu proposisi kompon ya, atau compound proposition ya. Ini adalah compound proposition. Dia merupakan gabungan dari beberapa proposisi ya. Bisa jadi dia gabungan dari beberapa proposisi primitif, atau bisa juga dia dari gabungan beberapa compound proposition.